Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Tegar Salim dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat terkait neraca lajur, laporan laba rugi, dan laporan penutup. Baik, dari rangkuman buku Nicholas Francisco, kerja kertas yang diberikan kolom-kolom yang dibutuhkan khusus untuk menghimpun semua data-data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan keuangan yang sistematis. Di sini ada proses dalam pembuatan jurnalnya. Yang pertama, catat semua transaksi ke dalam kolom jurnal. Kedua, kelompokkan akun-akun ke dalam kolom debit dan kredit sesuai sifat akun. Yang ketiga, jumlahkan masing-masing kolom debit dan kredit. Pindahkan saldo akhir akun ke kolom neraca lajur. Yang keempat, jumlahkan total debit dan total kredit pada neraca lajur. Keduanya total harus sama, balance. Tujuan neraca lajur yang pertama untuk memindahkan penyusunan laporan keuangan, yang kedua sebagai media melihat perkiraan yang terjadi dalam kegiatan perusahaan sehari-hari, sehingga pihak manajemen dapat mengontrol setiap pengeluaran perusahaan dalam menunjang kegiatan atau operasinya. Yang ketiga, agar lebih mudah menggolongkan dan meringkas informasi dari neraca saldo dan data penyesuaian, sehingga merupakan persiapan sebelum menyusun laporan keuangan yang formal. Manfaat neraca lajur sebagai referensi dalam memeriksa data akun dan jumlah saldo yang disajikan dalam laporan keuangan, menggolongkan, meringkas, dan mengevaluasi pencatatan transaksi sebagai petunjuk bahwa prosedur yang dilakukan untuk menyusun laporan keuangan dilaksanakan. Dan ini contoh tabelnya. Di kolom neraca saldo adalah informasi-informasi yang tercantum pada lajur neraca saldo adalah sama persis dengan tercantum pada jurnal neraca saldo. Yang kedua, kolom penyesuaian. Jurnal-jurnal penyesuaian telah dibuat akan menyelesaikan perkiraan-perkiraan neraca saldo yang sudah ada, di mana jika ada perkiraan baru yang timbul maka akan dituliskan di bawah perkiraan-perkiraan neraca saldo tersebut. Dan kolom berikutnya adalah kolom neraca saldo setelah penyesuaian. Setelah dilakukan jurnal penyesuaian, neraca saldo akan memperkirakan semua perkiraan dan saldo-saldo terdapat dalam lajur ini, yang nantinya akan terlihat pada laporan keuangan untuk perkiraan-perkiraan neraca saldo yang tidak dipengaruhi oleh jurnal penyesuaian. Langsung dipindahkan ke lajur ini, tetapi bagi perkiraan yang dipengaruhi oleh penyesuaian harus dihitung saldo perkiraan yang bersangkutan dan kemudian dipindahkan ke lajur ini. Yang berikutnya, kolom neraca berisi semua perkiraan real yang merupakan perkiraan dari akun sebelumnya. Kolom neraca ini berfungsi untuk melihat jika masih ada kesalahan atau ketidaksesuaian dalam menyusun neraca saldo setelah penyesuaian dan memeriksa ketepatan perhitungan yang dilakukan. Kolom berikutnya adalah rugi laba, berisi semua perkiraan nominal yang merupakan perkiraan yang dikelompokkan atau dimasukkan dalam laporan perhitungan rugi laba. Dalam kolom ini, debit dan kredit dalam lajur rugi laba dijumlahkan. Bila sisinya kredit atau lebih besar di sisi debitnya, maka perusahaan akan mendapatkan laba. Nah, untuk kolom laba rugi terdapat untuk nomor akun 1 sampai 3. Dan untuk kolom yang neraca masukkan dari kolom 4 sampai 6. Selanjutnya, laporan laba rugi. Laba rugi adalah bagian
dari laporan keuangan atau perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang akan menjabar unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi bersih. Laporan laba rugi bisa dibuat dengan periode 1 bulan, 1 tahun, atau berdasarkan konsep perbandingan yang disebut juga konsep pengaitan dan pendanaan antara pendapatan dan beban yang terkait. Nah, di slide berikutnya ada proses dalam pembuatan laporannya. Yang pertama, mengumpulkan data transaksi pendapatan dan beban selama periode tertentu, misalnya 1 bulan atau 1 tahun. Yang kedua, mengelompokkan transaksi tersebut ke dalam akun-akun pendapatan dan beban. Yang ketiga, menghitung total pendapatan dan beban selama periode tersebut dan mengurangi total beban dari total pendapatan untuk mendapatkan laba rugi sebelum pajak. Yang keempat, menghitung beban pajak dari laba sebelum pajak dan mengurangi beban dari laba sebelum untuk mendapatkan laba rugi bersihnya. Fungsi laporan laba rugi yang pertama dijadikan bahan evaluasi keuangan, yang kedua untuk mengetahui perkembangan perubahan. Yang berikutnya manfaat laporan laba rugi. Yang pertama mengevaluasi pendapatan dan pengeluaran perusahaan, yang kedua mengevaluasi biaya yang dikeluarkan, yang ketiga, merencanakan investasi ke depannya, mengambil keputusan di masa depan yang akan mendatang. Berikut contoh dari tabel jurnal laba rugi. Terakhir adalah laporan penutupan, closing interest journal atau jurnal penutupan, dibuat pada akhir periode akuntansi setelah penyusunan laporan keuangan perusahaan. Dari buku Ekonomi 2027 karangan Alam, jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutupi akun di laporan laba rugi dan akun penarikan modal oleh pemilik. Proses pembuatan laporan penutupan. Yang pertama, mencatat seluruh transaksi keuangan perusahaan selama periode berjalan. Yang kedua, mengelompokkan transaksi ke dalam akun-akun aset, liabilities, dan ekuitas. Yang ketiga, menghitung saldo akhir masing-masing akun pada tanggal tertentu, biasanya akhir bulan atau akhir tahun. Yang keempat, aset dikelompokkan menjadi aset lancar dan aset tidak lancar. Yang kelima, liabilitas dikelompokkan menjadi liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Dan jumlah total aset harus sama dengan jumlah total liabilitas dan ekuitas. Tujuan utama dari pembuatan jurnal penutup adalah untuk menutup semua akun yang berada pada perkiraan sementara sehingga saldonya menjadi nol. Hal ini dilakukan agar saldo pada akun modal menunjukkan kondisi yang sesungguhnya pada saat akhir periode. Penutupan akun yang berada pada saldo sementara tersebut akan membuat saldo modal perusahaan mempunyai jumlah sama dengan neraca akhir periode. Saldo modal tersebut akan digunakan sebagai salah satu patokan untuk membuka pembukuan periode berikutnya. Kegunaan terakhir dari jurnal penutup adalah untuk membantu menyajikan laporan keuangan secara real dari perusahaan setelah penutupan, pembukuan dalam satu periode. Laporan keuangan yang disajikan pada saat akhir periode tersebut hanya membuat aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan. Berikutnya adalah contoh dari jurnal penutupan. Sekian, terima kasih atas pembahasan dalam akuntansi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.